Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara di saat mendengarkan sabdanya, saat kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus saat ini. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada saat kita beribadah akan kenaikan Tuhan Yesus hari ini diambil dari Markus pasal yang ke-16 ayat 15 sampai ayat 20. Saya rindu kita membacanya baik dalam hati kita dan saya akan bacakan untuk saudara. Demikian bunyinya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sedemikian firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan melaksanakan dalam hidup kita hari lepas hari. Mari kita sambut dengan nyanyian. Shalom, Horas. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan hari ini karena saya bisa menyapa saudara-saudara yang ada di GKPA Bandar Lampung. Dulu kalau saya mau berkhotbah di GKPA Bandar Lampung ini tidak hanya waktu, tenaga, tapi juga uang harus disiapkan untuk bisa datang ke tempat ini. Tapi melalui media sosial dan saat COVID-19 ini, puji Tuhan kita bisa saat ini berkomunikasi lewat sabda Tuhan untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, dulu waktu saya pareses GKPA di Spirok Dolokole, saya pernah berkunjung ke salah satu resort. Dan biasalah, waktu sampai di sana, ya minggu paginya kita berbincang-bincang di teras rumah pendeta resort. Dan tahu-tahu ada seorang pemuda datang. Dia begitu ramah dan kami berkenalan. Saya beritahu bahwa saya berasal dari Spirok. Dan tahu-tahu dia begitu semangat untuk menginjili saya, menceritakan tentang Yesus yang sudah lahir, mati, bangkit, dan juga naik ke sorga. Dan dia mulai banyak hal menyampaikan tentang Yesus dengan bagus. Tapi saya katakan kepada dia, "Maaf dek, saya sudah tahu apa yang akan Anda lakukan." Dan akhirnya pendeta katakan, "Maaf dek, ini abang ini pendeta distrik kita, pareses kita." Dan kami akhirnya ketawa-ketawa. Dan begitulah perkenalan kami dengan beliau. Dan saya masih ingat juga waktu saya pendeta Parlagutan di GKPA Penjernihan. Waktu itu Skembar masih kecil. Dan ada datang seorang anak gadis yang cantik. Dan setelah berkenalan rupanya dia berasal dari kampung kita sana. Dari Spirok Dolokole. Dan kami berbincang-bincang. Dan waktu dia bercerita tentang Yesus begitu bagus, begitu luar biasa sebenarnya. Pengetahuannya cukup. Tapi sayang, saya nggak terganggu karena terus terang dia bau ketek ya. Sehingga saya tidak tahan dekat-dekat dengan dia. Dan akhirnya saya minta maaf karena memang saya tidak mampu dekat-dekat dengan dia. Saudaraku, mereka semangat memberitakan firman Tuhan. Tapi rupa-rupanya kurang memperhatikan audiens,
dan bahkan tidak memperhatikan diri sendiri, sehingga kabar baik yang mau disampaikan itu tidak sampai kepada orang yang mau diinjilinya. Saudaraku, hari ini saat kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, ada perintah agung yang begitu luar biasa Yesus sampaikan kepada murid-murid, kepada setiap kita orang percaya. Dan perintah agung ini untuk memberitakan Injil kesukaan, yang membawa berita kesukaan kepada segala bangsa, kepada segala makhluk. Disampaikan kepada siapa? Kepada semua kita. Kepada setiap orang yang sudah dibaptis, yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudaraku, untuk itu siapapun kita, entah kita ada jabatan gerejawi sebagai pendeta, sing tua, atau tidak sama sekali, kita hanya anggota jemaat, entah kita orang tua, pemuda-pemudi, atau anak-anak sekolah minggu, Tuhan ajak, Tuhan perintahkan, Tuhan panggil, dan Tuhan utus untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Memang harus kita akui, ada banyak orang yang takut disuruh untuk memberitakan Injil. Ada yang katakan saya tidak bisa, saya tidak tahu mulai dari mana. Ada yang katakan saya tidak tahu apa yang mau saya sampaikan. Saya mau ungkapkan, saudaraku, di sini, jika Anda belum tahu, tapi sebenarnya itu tugas kita bersama. Ajak gereja kita untuk membuat apa? Program pelatihan, pemuritan. Supaya apa? Supaya setiap orang yang ada di GKPA Bandar Lampung ini ikut serta untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Karena menurut penelitian, justru penginjilan dari anggota jemaat lah yang membawa banyak bertobat, percaya kepada Yesus. Itu ajak supaya semua orang ikut pelatihan. Karena sudah sebenarnya waktu saya mengikuti pelatihan EE dan ikut di sana, terlibat di dalamnya, jelas ada EE, Evangelism Explosion, untuk apa? Yang dewasa, untuk pengerja. Ada juga Evangelism Explosion EE untuk for youth, untuk pemuda-pemudi. Tapi juga untuk yang kids, kids namanya, untuk sekolah minggu. Jadi artinya semua anggota jemaat, siapapun kita, bisa bersama-sama aktif untuk apa? Memberitakan Injil, melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Karena memang harus kita akui bahwa Tuhan rindu supaya semua orang percaya, segala suku bangsa sungguh-sungguh mendengar Injil dan juga mengalami keselamatan di dalam Yesus. Memang ada dua cara penginjilan. Yang pertama massal, seperti saya ini berkhotbah. Ada kebaktian kebangunan rohani KKR. Ada juga berkhotbah di gedung-gedung gereja atau di tempat lain, atau di lapangan-lapangan, dan di mana-mana bisa. Massal sifatnya. Tapi sebenarnya yang paling efektif adalah apa? Personal, penginjilan pribadi, PI pribadi, dan semua terlibat. Kita semua terlibat bersama-sama untuk apa? Memberitakan Injil, karena sangat-sangat luar biasa akibatnya. Saudaraku, kalau kita perhatikan dalam Alkitab, 3 hal yang harus kita lakukan saat kita terpanggil di dalam mengabarkan Injil. Yang pertama, saya sebutkan itu 3D. Yang pertama, doa. Setiap kita bisa mendoakan tempat-tempat di mana kita mengabarkan Injil, kepada siapa kita menyampaikan sabda Injil. Anggota-anggota keluarga kita, semua bisa kita doakan. Tidak hanya kebutuhan hidup jasmani yang kita doakan, tapi supaya apa? Supaya mereka mendengar Injil dan menerima Injil. Tidak hanya doa, saudaraku, tapi juga daya. Jadi D yang kedua, daya. Itu artinya apa? Kita sendiri diberdayakan. Kita sendiri terlibat, siapapun kita. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan rindu setiap kita terlibat di dalam perkabaran Injil ini. Ada banyak kemampuan kita. Ada banyak yang bisa kita lakukan saat ini. Bisa lewat mulut, tapi juga bisa lewat karya-karya, melalui tulisan, melalui gerak-gerik, melalui kehidupan kita, melalui perbuatan-perbuatan kita. Bahkan saat ini juga melalui media sosial. Semua, bahkan anak-anak muda, anak-anak kecil, bisa semua terlibat melalui media sosial.
Karena ingat saudaraku, kita terbatas waktunya. Saya sudah pensiun. Dan itu artinya saya tidak seperti dulu lagi. Apalagi waktu lu datang ke Bandar Lampung ini. Tidak seperti itu gizinya lagi. Ada keterbatasan kita. Anda juga bisa tua. Anda bisa juga sakit. Anda bisa stroke. Anda bisa tidak ngomong lagi. Untuk itu waktu yang sempit ini gunakan. Untuk apa? Mengabarkan Injil. Gunakan kemampuanmu. Gunakan kehebatanmu, pikiranmu, perasaanmu, tindakanmu. Gunakan. D yang ketiga, dana. Bukan masalah besar kecilnya. Pokoknya kita rindu sekarang untuk apa? Memberitakan Injil. Membangun kerajaan Tuhan. Melaksanakan amanat Tuhan. Lewat apa? Uang kita. Apa salahnya Anda memberikan persepuluhan Anda. Mendukung pekabaran Injil. Mendukung GKPA Bandar Lampung ini. Gunakan dana. Uangmu, hartamu, kemampuanmu. Itu artinya semua kita terlibat. 3D. Mari kita sebutkan yang pertama tadi doa. Yang kedua apa? Daya. Yang ketiga apa? Dana. Sekali lagi mari kita sebutkan supaya kita terlibat dalam penginjilannya apa tadi? Doa, daya, dan juga dana. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Tugas ini harus kita laksanakan karena ini amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua saudaraku, ada akibat, ada hasil. Kalau kita memberitakan Injil penuh kesungguhan, dengan sungguh-sungguh, melalui doa, daya, dan dana kita. Kalau kita betul-betul mau terlibat dalam penginjilan itu ada akibat. Yang pertama tadi, menerima kabar baik itu. Dikatakan di sini, mereka diselamatkan. Dalam Yohanes pasal 3:16, firman Tuhan katakan, yang percaya akan anugerah, akan kasih Allah yang hebat, yang luar biasa itu, menerima, akan betul-betul memperoleh kehidupan yang kekal. Jelas itu. Dalam Yohanes 1:12 dikatakan, setiap orang yang menerima Yesus, yang percaya Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, diberi kuasa menjadi apa? Anak-anak Allah. Tidak hanya itu saudaraku, dalam 1 Petrus 2:9, kita yang ada di dalam anugerah Tuhan dan percaya kepada Yesus adalah bangsa yang terpilih, umat Allah, warga kerajaan Allah. Itu saudaraku, ada banyak hal yang akan kita terima jika kita menerima Yesus, percaya akan berita Injil dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi dan keluarga kita. Kita akan memperoleh janji-janji Allah. Tidak hanya itu, kita akan mewarisi hidup kekal, mewarisi kerajaan Allah. Kita akan memperoleh kehidupan kekal di sorga bersama Yesus. Tuhan memelihara kita tidak hanya di dunia ini. Tidak hanya menjaga kita sebagai anak-anak biji mata Allah yang dikasihinya. Tapi juga saat kita melewati lembah baka, lembah kematian, kita akan dibawa juga ke sorga. Pada kehidupan yang kekal. Betapa hebat, betapa luar biasanya sebenarnya saudaraku. Bagi orang-orang yang menerima, bagi orang-orang yang percaya atas berita Injil yang kita sampaikan itu. Tapi yang kedua bisa apa? Kabar buruk. Sekali lagi kabar buruk. Firman Tuhan katakan tadi, bagi yang tidak menerima, yang tidak percaya, pasti binasa, dihukum oleh Allah. Karena upah dosa adalah apa? Maut. Jadi jelas akan memperoleh kematian kekal. Ya, sekali lagi, kematian kekal, neraka. Itulah saudara-saudara, mengapa kita mengabarkan Injil penuh semangat, penuh kerinduan, penuh dengan banyak hal. Supaya apa? Supaya anak-anak kita mewarisi kerajaan Allah. Supaya anggota keluarga kita mewarisi hidup yang kekal. Supaya sahabat teman-teman kita memperoleh hidup kekal. Jangan ada yang binasa, jangan ada yang masuk neraka, tapi memperoleh hidup yang kekal. Betapa luar biasa. Amanat agung ini terus terang pasti membawa kita bersemangat untuk apa? Memberitakan Injil. Mari saudaraku, ya, mari saudaraku penuh semangat untuk apa?
memberitakan firman Tuhan kepada keluarga supaya mereka diselamatkan. Jangan ada apa? Yang binasa. Satu pun jangan ada yang binasa, sahabat dan teman-teman kita. Ketiga, firman Tuhan ungkapkan tadi dalam ayat 17-18. Tanda-tanda ini menyertai mereka. Sekali lagi, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ada beberapa hal itu. Yang pertama dikatakan di sini, mengusir setan-setan di dalam nama Yesus. Saudaraku, hebat itu. Pengalaman saya juga begitu. Waktu kita percaya memberitakan Injil dan ada orang yang percaya, ya setan-setan betul-betul hancur dalam nama Yesus. Kuasa iblis kalah. Ini sudah terbukti. Kita orang Kristen tidak perlu lagi takut dengan apa? Dengan setan. Tidak perlu lagi apa? Jimat-jimat. Tidak perlu lagi apa? Kuasa-kuasa kegelapan. Karena kita sudah memiliki nama yang agung. Nama yang berkemenangan. Nama yang sudah bangkit. Siapa? Yesus Kristus. Dengan darah Yesus. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 11. Jelas dikatakan kita dapat mengalahkan iblis, dapat mengalahkan setan-setan melalui kesaksian kita, melalui hidup kita, kita mengalahkan kuasa-kuasa si jahat. Dan saya sudah melihat ada banyak gereja di Tapanuli, tadinya itu adalah tempat parbiguan, ya, tempat penyembahan berhala. Tapi waktu Injil datang, justru tempat parbiguan, tempat penyembahan berhala itu menjadi apa? Tempat di mana kita beribadah kepada Tuhan. Kuasa Yesus nyata, memang berat. Kuasa Yesus mengalahkan kuasa iblis, kuasa setan, kuasa dosa, dan kuasa maut. Kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Yang kedua dikatakan mereka akan berbahasa yang baru. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ada yang terjemahkan itu bahasa roh, oke lah, tidak apa-apa. Walaupun saya belum pernah berbahasa roh. Tapi saya bersyukur ada bahasa-bahasa baru. Kelakuan-kelakuan baru. Kehidupan yang baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Yesus. Jika selama ini kita berbahasa kasar, kita berbahasa marah, penuh emosional, sekarang berubah menjadi apa? Bahasa kasih, penuh kelemah lembutan, penuh kesabaran, menolong, menopang, dan memberkati orang. Bahasa hukum baru, Yesus perintahkan yang apa? Bahasa kasih. Luar biasa saudaraku. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Matius 28, setiap orang yang sudah percaya dan dibaptis di dalam nama Allah Bapa, nama Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus harus apa? Diajarkan. Mereka harus dimuridkan. Supaya apa? Supaya mereka bertumbuh. Bertumbuh di dalam bahasa kasih, dalam bahasa surgawi, dalam bahasa yang indah, yang menolong, yang menopang, yang memberkati setiap orang. Tuhan rindu supaya kita memiliki bahasa. Karena rahasia surgawi makin dibukakan supaya kita mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, jika mereka memegang ular dan minum racun, tidak akan mati. Dikatakan di sini mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Saudaraku, ini sering dipertentangkan. Seolah-olah kalau kita tidak minum racun, kalau kita pegang ular dan kita digigit, itu seolah kalau kita tidak mati, seolah-olah itulah tanda bahwa seorang enggak. Tapi jelas, ini juga pernah dialami siapa? Paulus. Pernah dialami siapa? No mention, para penginjil. Ada banyak kesaksian-kesaksian orang-orang percaya, orang-orang yang mengabarkan Injil benar. Mereka kena sengat daripada hal-hal yang jahat, bahkan racun, hal itu dan ini macam, tapi mereka tidak mati. Kenapa? Karena kuasa Allah yang menyertai mereka. Tapi saya mau ungkapkan, tidak hanya sebenarnya binatang-binatang buas yang membuat kematian, membuat celaka, tapi juga apa? Mulut kita, kata-kata kita.
Itu Amsal pernah ungkapkan, bibir kita yang mengutuki, bibir kita yang membuat kata-kata kotor, kata-kata fitnah, kata-kata menghancurkan, bully-bully dan segalanya. Itu membuat apa? Orang sakit, orang celaka, orang terpuruk. Makanya harus dirubah. Dirubah oleh firman Tuhan. Dirubah oleh Roh Kudus supaya kita ini menjadi orang-orang yang menyembuhkan, orang-orang yang memberkati. Lewat apa? Lewat kata-kata kita. Jangan ada lagi keluar kata-kata kotor. Jangan ada lagi kata-kata yang melecehkan. Jangan ada lagi kata-kata yang membuat orang terpuruk, terkutuk. Jangan. Justru kata-kata yang menyejukkan. Kata-kata yang indah. Kata-kata yang membawa orang bersemangat melakukan banyak hal. Apalagi para ayah, para ibu, lakukan hal-hal yang indah. Karena lewat kata-kata kita, kita bisa mengikat, kita bisa membuka sesuatu kepada anak-anak kita. Maka katakanlah hal-hal yang indah untuk masa depan anak-anakmu, masa depan cucumu. Tidak hanya itu saudaraku, yang keempat firman Tuhan katakan apa? Jika mereka meletakkan tangan mereka dan berdoa untuk orang yang sakit, mereka apa? Sembuh. Dan ini banyak kita alami. Waktu kita melayani ke rumah sakit, waktu kita melayani ke rumah-rumah, ada banyak orang yang diteguhkan, dipulihkan. Ada banyak orang yang disembuhkan. Tidak hanya sakit secara jasmani, tapi juga sakit secara rohani. Psikisnya, jiwanya hancur, bisa dipulihkan oleh apa? Firman Tuhan. Betapa luar biasanya saudaraku, jika kita hidup orang-orang yang percaya. Makanya Matius ungkapkan, ajarlah mereka, bawalah mereka. Tanda-tanda ini mengikuti, artinya ini menjadi proses yang terus menerus dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Jika kita ingat dulu waktu Injil datang ke Tanah Batak, termasuk kemana? Ke Sipiro, ke Bunga Bonda, ke Parasora, juga ke Sipiongot, ke tempat-tempat lain. Kita masih ingat tuh. Di mana apa? Di mana ada gereja, di situ apa didirikan? Sekolah. Tidak hanya sekolah, tapi juga apa? Rumah sakit atau klinik. Ya. Ada penyembuhan, ada perubahan pola pikir, karakter. Kehidupan lama berubah menjadi apa? Kehidupan baru. Betapa luar biasanya sebenarnya orang-orang percaya yang mau menuruti, yang mau diajar, yang mau hidup dalam firman Tuhan akan mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidupnya. Karakternya berubah dari hal yang lama, yang tadinya senang kepada hal-hal yang jahat, berubah menjadi kepada hal-hal yang baik. Kelakuan-kelakuan yang mau membuat orang jatuh sekarang berubah untuk membangun, menolong, menopang, dan melakukan hal-hal yang indah untuk masa depan. Tidak hanya masa depan kita, tapi masa depan anak-anak kita. Saya ingat dulu waktu saya ke Lampung ini, ya, masih sangat dan cukup sederhana saudaraku ya. Masih ada di antara kita yang naik GL, artinya goyang lutut kan. Ya, kehidupan rumah kontrakan juga ya. Kehidupan kita begitu sulit. Tapi waktu saya datang lagi ke sini, setelah saya tinggalkan GKPA Bandar Lampung ini, sudah ada banyak perubahan. Puji Tuhan, yang terakhir saya juga datang ke sini waktu penahbisan anak kita Johannes, teman-temannya, saya melihat ada banyak perubahan. Sudah ada banyak yang naik GL benaran, naik Honda, bahkan ada naik Suzuki, ada yang naik ya Avanza, ada yang naik Innova, ada yang naik banyak hal. Rumah-rumah kita pada umumnya sudah apa? Sudah gedung, sudah bagus-bagus. Puji Tuhan. Ada perubahan yang sangat signifikan. Bukankah Anda rindu anak-anakmu juga Tuhan berkati? Bukankah Anda rindu supaya keturunanmu yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya Tuhan berkati? Ada perubahan yang signifikan. Terima Injil. Beritakan Injil. Sampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hidup dengan ajaran firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita.
Mungkin saudaraku, waktu kecil dulu kehidupan kita sering dilecehkan, dibully, diremehkan, atau tidak diperdulikan. Sering dimarahin, akibatnya apa? Tabung emosi kita atau gelas emosi kita begitu kering. Mungkin tidak ada hal-hal yang indah. Tapi saya mau katakan, saat kita menerima Injil, menerima Yesus, apalagi kita dipenuhi kuasa Roh Kudus, tabung jiwa kita, tabung emosi kita yang negatif berubah menjadi apa? Yang positif. Dan itu akan merubah segala kehidupan kita. Baik pikiran, perasaan, dan juga apa? Kata-kata kita dan perbuatan-perbuatan kita. Kita akan berubah di dalam kehidupan ini. Karena Tuhan sendiri hadir dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jangan tinggalkan firman Tuhan. Jangan katakan, sudah saya tahu itu semua. Saya waktu melayani dulu di kampung begitu itu. Orang tua katakan, madisoni sudah. Mudah di sini semua. Tahu-tahu karakternya, kata-katanya, perbuatannya. Tidak ada bedanya yang tidak beragama. Tapi kita, orang-orang percaya yang hidup di dalam firman Allah, harus ada perubahan yang jelas di dalam kehidupan kita. Karena kita mengikuti ajaran Tuhan. Ajaran Yesus secara jelas, benar. Tanda-tanda kehidupan kita berubah. Karena kita sudah menjadi anak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Mari kita ingat bahwa tugas pekabaran Injil itu adalah tugas kita bersama. Tugas semua anggota jemaat. Tugas semua majelis. Tugas semua para pendeta. Para penginjil dan semua kita yang sudah percaya dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ingat 3D tadi? Doa, daya. Yang ketiga apa? Dana. Mari kita terlibat melalui doa kita, melalui kehidupan kita, daya, melalui apa? Uang kita, dana. Ya, Tuhan rindu kita menggunakan itu. Akibatnya pasti ada hasil. Kabar baik. Yang menerima pasti apa? Diselamatkan. Menjadi anak raja, anak Tuhan, anak daripada Bapa di sorga. Memperoleh hidup yang kekal. Warisan dan janji Allah dalam kehidupan kekal. Memperoleh pemeliharaan Tuhan hari demi hari. Kalau tidak, pasti binasa. Pasti masuk neraka. Dan yang ketiga, tanda-tanda ini. Karena kita hidup betul-betul mau diajar oleh firman Tuhan hari demi hari. Ada pertumbuhan secara signifikan dalam kehidupan kita. Kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru. Kehidupan yang membuli, menghancurkan, menyakiti orang. Sekarang menjadi kehidupan yang memotivasi, memberkati, memberikan yang terbaik bagi banyak orang. Khususnya untuk siapa? Keluargamu, sahabatmu, teman-temanmu di sekitarmu. Supaya apa? Supaya mereka tidak binasa. Mari kita penuh sukacita memberitakan Injil. Supaya makin banyak orang percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkatimu.